Salam sejahtera semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam Connected in Jesus. So dimanapun Anda berada, kita siapkan hati untuk bersyukur yuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu. Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, bersyukur kepadamu. Hari ini kami mau menyembah Engkau sekali lagi. Dan bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan. For the Lord is good. Bahwa Tuhan itu selalu baik. Bahkan ketika musim tidak baik, He always good. Dimanapun Anda berada, satukan hati kita untuk bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Penyertaan Tuhan itu cukup buat setiap kita. Boleh sama-sama kita katakan dengan iman. Sing. Tak usah ku takut. Karena apa? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus katakan kepada Tuhan, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, Yesus.
Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami tahu Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu di sana Tuhan. Engkau selalu cukup buat kami Tuhan. Hari ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Let worship the Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. We give you praise. Thank you for the victory, Lord. Kami sanjung Engkau. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Amen. Amen. Shalom guys, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Senang sekali, saya yakin wajah-wajah sukacita yang bisa menyaksikan live streaming kami dimanapun berada. Mari kita saling share
live streaming ini biar memberkati banyak orang. Dimanapun sahabat-sahabatmu, keluargamu, terdekatmu, silakan share, bagikan link live streaming kami ini di 20 akun media sosial kami untuk jadi berkat bagi orang banyak. Amin. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kini percaya malam hari ini kita akan diubahkan, dikuatkan, diajar untuk kita berubah oleh kelakuan hidup kita yang tidak selaras firman Tuhan. Kita akan diselaraskan menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Engkau harus menghidupi firman yang kita baca setiap hari. Kita harus renungkan, kita harus meditasi, kita harus hidupi, kita harus praktekkan. Kau mengalami Yesus bukan nanti hanya khotbah saya ataupun khotbah pendeta lain juga, atau datang ke gereja saja. Engkau harus mengalami Yesus. Engkau sendiri harus mengalami Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara meditasi, doa, baca firman, dan menghidupi firman itu. Percayalah, jika engkau connected in Jesus, kau akan mengalami buah-buah yang lebat. Kau akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Karena tanpa Yesus, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Mari kita sama satu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan mendengarkan isi hatimu, firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Ubahkan hati kami jemaat online untuk kami makin bersandar pada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Malam hari ini kami siap menerima firman-Mu, dan kami siap diubahkan, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, senang bisa menyapa guys di malam hari ini. Hari ini kita harus semangat. Walaupun dari pagi kita berbagai macam kesibukan, tapi kita harus fokus kembali. Jeda lagi. Jeda datang pada Yesus. Mazmur Daud, setiap kali ada kata Selah itu berarti jeda. Jeda sejenak. Hening sejenak, datang pada Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Kita harus ada jeda dalam kehidupan kita, keseharian kita dari pagi tadi sampai malam hari ini. Kita harus ada jeda. Nah, saya percaya yang menyaksikan tayangan live streaming kami ini, engkau adalah orang-orang yang mau jeda, yang mau datang ke hadirat Tuhan untuk selalu ada mengalami sukacita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Seperti bangsa Israel, ada tiang awan dan tiang api. Saat tiang awan dan tiang api itu bergerak, mereka bergerak. Saat tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka berhenti dan beribadah. Harus ada jeda kita. Saat mari kita bergerak, mencari karirmu, usahamu, apapun itu dalam kehidupan ini, untuk mencari kesuksesanmu, usahamu, uang, itu normal. Tapi yang penting kamu harus ada jeda sejenak. Datang pada Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema khotbah saya malam hari ini itu berhenti mengintip rumput tetangga. Berhenti mengintip rumput tetangga. Menikmati usahamu tanpa harus iri pada orang lain. Amin. Haleluya. Mari kita baca sama-sama dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 21 dan 22. Yohanes 21 ayat 21 dan 22. Yohanes 21 ayat 21 dan 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang indah malam hari ini
yang Tuhan berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Konteks dari Yohanes 21 ayat 21, 22 ini adalah momen paling penting pemulihan Petrus saat dia mengalami kegagalan karena dia telah menyangkal Yesus. Namun tepat setelah Yesus memberikan nubuat berat tentang masa depan Petrus yang akan mati martir, pada ayat 18-19 di atas, Petrus justru menoleh ke samping. Ia melihat Yohanes dan langsung terjebak dalam jebakan apa? Jebakan comparison atau perbandingan. Tuhan, kalau nasibku seberat ini, bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan teman saya? Bagaimana dengan keluarga yang sebelah, tetangga sebelah? Membanding-bandingkan zaman sekarang. Jawaban Yesus dengan tegas menahok, memotong rasa ingin tahu yang tidak sehat. Nah, masalah terbesar kita seringkali bukan karena panggilan Tuhan berat, tapi karena kita masih mengintip naskah orang lain, mengintip kehidupan orang lain, karena ada iri hati. Yesus mengingatkan kita bahwa ketaatan sejati bersifat personal. Fokuslah pada panggilan Tuhan yang diberikan padamu, karena Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawaban atas perjalanan orang lain atau hidup orang lain di sebelahmu. Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas perjalanan hidup orang lain yang di sebelahmu, pada dirimu sendiri. Yesus dengan tegas tadi mengatakan, bukan urusanmu, tapi ikutlah aku. Nah, zaman sekarang ini guys, penyakit membandingkan ini terjadi. Penyakit membandingkan ini sudah terjadi sejak perjanjian lama, sejak zaman Kain dan Habel. Tapi media sosial membuat menjadi epidemi global. Setiap kali kita membuka Instagram, TikTok, Facebook, apapun itu, kita disuguhi oleh kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Orang-orang lain pun flexing kemana-mana. Teman seangkatan sudah beli rumah baru, sudah beli mobil baru, diposting. Mantan sudah nikah, dan bahagia. Kita merasa iri, membanding-bandingkan orang yang memiliki IPK di bawah saya dulu waktu kuliah, kok dia sekarang kerja di perusahaan yang multinasional. Akibatnya kita mengalami krisis identitas. Kita merasa tertinggal. Kita lupa bersyukur. Kita selalu mengintip rumput orang lain sampai lupa menyiram rumput sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, pernahkah saat kamu santai, duduk santai, merasa hidupmu baik-baik saja, lalu kamu buka HP, scroll di TikTok, di Instagram selama 5 menit, dan tiba-tiba moodmu hancur lebur? Karena apa? Mungkin 5 menit sebelumnya kamu merasa masih bisa bersyukur, makan enak. 5 menit kemudian kamu merasa jadi orang paling gagal karena melihat story temanmu di media sosial, dia lagi liburan ke Eropa, liburan ke Jepang, ke Korea, dan lain sebagainya. Ada pepatah kuno berbunyi, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Pepatah kuno itu legendaris, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Di era digital sekarang ini, pepatah itu harus diupdate lagi, yaitu rumput tetangga terlihat lebih hijau karena mereka pakai filter. Haleluya. Itu terjadi, rumput tetangga terlihat lebih hijau karena mereka pakai filter di media sosial. Kita hidup di dunia di mana semua orang sutradara bagi media sosialnya. Mengedit yang jelek, memilih angle yang terbaik, dan hanya menampilkan kesuksesan mereka di media sosial. Nah, mari hari ini kita belajar untuk kembali fokus ke ladang kita sendiri, ke pribadi kita sendiri. Jangan mencari jalan, melihat jalan di luar sana, tapi mari lihat kembali ke diri sendiri. Cari jalan ke dalam diri kita. Amen. Poin utama dalam khotbah saya malam hari itu yaitu menikmati musimmu sendiri. Menikmati musimmu sendiri. Bagaimana caranya merdeka dari penjara perbandingan dan mulai bersyukur? Yang pertama, pahami ilusi highlight dan stop membandingkan. 2 Korintus 10 ayat 12. 2 Korintus 10 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 10 ayat 12. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada
atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya sendiri dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus sadari bahwa apa yang kita lihat di internet bukanlah realitas yang utuh. Kamu melihat foto pernikahan temanmu yang mewah, yang wah luar biasa mewah, tapi kamu tidak melihat argumen dan tangisan saat menyiapkan acara itu. Mereka harus keluar biaya, harus 2-3 bulan sebelumnya harus ke sana sini mencari persiapan mereka. Kau tidak tahu, tapi jangan kau iri. Kau harus lihat latar belakangnya sama mereka di satu momen yang itu. Kamu lihat jabatan CEO temanmu, tapi kamu tidak melihat stres dan kurang tidurnya setiap malam. Jangan kita melihat orang dari satu sisi saja, harus dari sisi yang lain. Jangan kita melihat, oh dia pasti berhasil karena relasinya, koneksinya. No, kau harus lihat ada upaya lain, ada perjuangan yang lain yang dilakukan setelah dia berhasil. Mungkin dia tidak pernah mengalami kesenangan, dia menderita, tidak punya uang bayar kontrakan, bayar cicilan, tapi dia bisa sukses. Engkau harus melihat latar belakangnya. Tidak ada hidup yang sempurna. Semua punya pergumulan yang mereka tidak post di media sosial. Kata media sosial zaman sekarang, tunjukkan kehebatanmu, sembunyikan kelemahan. Itu di media sosial. Tunjukkan kehebatanmu, sembunyikan kelemahan. Haleluya. Jika ada satu akun yang setiap kali kamu lihat membuatmu merasa insecure, mute atau unfollow. Itu bukan berarti engkau membenci mereka, itu berarti engkau menjaga pintu hatimu dari rasa perbandingan. Supaya engkau tidak diracuni oleh hal-hal yang bisa membuat engkau kecewa. Poin yang kedua, hormati musim rohanimu. Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alam semesta bekerja dalam musim. Ada musim kemarau, musim hujan. Pohon mangga tidak iri pada pohon rambutan. Pohon durian tidak iri pada pohon anggur. Pohon mangga tahu kapannya berbuah, pohon anggur tahu kapannya berbuah, pohon durian kapan tahu berbuah. Tuhan punya time zone, zona waktu. Waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Kita juga Tuhan punya waktu untuk setiap kita. Mungkin temanmu sedang di musim panen, menikah, promosi, sukses dan lain sebagainya. Wajar kalau dia bersukacita. Mungkin kamu sedang di musim kemarau, masih kuliah, masih kerja, masih banyak keperluan. Musim menabur itu sepi, melelahkan dan tidak terlihat hasilnya. Tapi musim menuai, musim panen akan bersorak-sorai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Saya katakan, jangan paksa Tuhan untuk mempercepat musimmu hanya karena kamu panik atau kamu iri dengan teman. Jika bunga dipaksa mekar sebelum waktunya, kelopak mata akan rusak. Nikmati prosesmu. Amin. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Poin yang ketiga yang terakhir, sirami rumputmu sendiri. Yohanes 21 ayat 2. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ini ayat utama kita tadi. Sama seperti teguran Yesus kepada Petrus, itu bukan urusanmu. Waktu dan energi yang kita habiskan untuk semata-mata hidup untuk orang lain, iri pada mereka, benci pada mereka, iri pada gaji mereka, iri pada kesuksesan mereka, adalah waktu dan energi yang tercuri dari hidup kita. Energi kita itu terbatas. Kalau kita pakai untuk mengintip orang lain, hidup orang lain, rumput kita sendiri akan kering dan mati karena tidak diurus.
Apa-apa banding-bandingkan terus. Makanya kalau engkau merasa engkau tidak mau dirasuni oleh hal-hal membanding-bandingkan, unfollow akun-akun yang engkau merasa seperti itu. Amen. Mari saat kita mulai fokus menyirami, merawat dan memupuk ladang kita, perlahan namun pasti rumput kita juga akan menghijau juga. Ada proses. Manusia lahiriah kita makin merosot, tapi manusia batinia kita makin diubah hari sehari, hari demi hari. Kita makin berkata ke Yesus. Guys, yang terakhir ini, pencuri sukacita terbesar di abad 21 ini bukanlah kemiskinan, melainkan perbandingan, comparison. Tuhan memanggilmu dengan namamu, bukan dengan nama orang lain atau nama temanmu. Tuhan punya rencana A untuk hidupmu yang tidak bisa di-copy paste dari hidup orang lain. Manusia merencanakan keinginan mereka, tapi Tuhan yang punya rencana. Kata firman Tuhan, manusia mereka-reka, tapi Tuhan punya rencana. Seperti janji legendaris Yeremia 29 ayat 11. Janji legendaris Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya rencana damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan pada kita, untuk berikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu janji legendaris, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Rumput tetangga mungkin terlihat lebih hijau karena pakai filter di medsos. Berhentilah membandingkan awal perjalananmu dengan akhir perjalanan orang lain. Syukuri musimmu, karena di sana Tuhan akan atau sedang berkati engkau, membawa engkau pada harapan yang kilang gemilang. Tarik nafas panjang malam hari ini, letakkan HP-mu dan katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau mengerjakan ladangku sendiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, mari jangan lagi kita membanding-bandingkan dengan orang lain, rumput tetangga. Percayalah, serahkanlah segala kekuatanmu pada Tuhan, maka Ia akan luruskan jalan. Percayalah pada Tuhan, janganlah bersandar pada pengetahuanmu, pada kekuatanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa sekaligus mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini. Firman-Mu telah menegur kami, telah menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kami karena kami sering sekali tidak tahu berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Kami sering kali merasa iri, merasa tertinggal, mengeluh kepadamu, karena kami terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain. Biarkan kami untuk terus mengalami sukacita daripadamu. Hari ini cabutlah akar iri hati kami. Tolong kami malam hari ini Tuhan Yesus untuk mendengar teguran darimu yang penuh kasih itu. Malam hari ini berikan kami kedamaian untuk menerima musim hidup kami saat ini. Jika kami sedang menunggu Tuhan Yesus, berikan kami kesabaran. Kami mau berhenti mengintip rumput tetangga dan mulai menyirami rumput kami sendiri. Hamba berdoa malam hari ini, jemaat online, malam hari ini, siapapun engkau, suami, istri, orang tua, anak-anak, teman-temanmu, engkau sendiri dalam kondisi sakit malam hari ini, engkau sakit kanker, liver, diabetes, jantung, leukemia, apapun nama penyakitmu, malam hari ini Yesus telah melihat engkau dan Dia tergerak hati oleh belas kasihan malam hari ini. Dia bertanya kepada Bartimeus, orang buta. Dia katakan, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Bartimeus mengatakan, Tuhan, aku mau melihat. Dan Yesus katakan, terjadilah seperti apa yang kau imani. Malam hari ini, percayakan semua kuasa, otoritas perkataan Yesus 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, sampai malam hari ini masih berkuasa, masih kuasa yang sama menyembuhkan engkau malam hari ini. Percayalah. Yesus bertanya pada engkau malam hari ini yang sakit, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus,
Mau Tuhan, mau Tuhan. Saya percaya semua yang sakit penyakit malam hari ini Tuhan telah menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, sembuh, sembuh, sembuh. Hamba berdoa bagi jemaat online juga yang menyaksikan. Dalam pekerjaan mereka engkau berkati, usaha mereka engkau berkati, keluarga mereka engkau berkati, orang tua, anak, istri mereka, suami mereka engkau berkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Sampai jumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada satu nama yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kita, yang selalu menyertai kita. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sama-sama kita nyanyikan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah,